Oke so guys, balik lagi bersama gue di channel Anak Gadget. Dan di video kali ini gue pengen nge-review si Aula Spiritwell G93V. Bagaimana reviewnya? Langsung aja kita simak ke videonya. Kita mulai dulu dari unboxingnya. Jadi di kotaknya ini kita ngelihat ini ada desainnya. Desainnya ini desain Aula. Jadi ini desainnya simple banget. Jadi ini ada logo Aula di depan, lalu ada tulisan Spiritwell-nya di bawahnya, lalu di belakangnya ini ada fitur, lalu ada produk Paraments-nya dan juga ada siluet dari Aula Spiritwell G93V. Lalu di dalamnya ini selain kita ngedapetin kotaknya, kita ngedapetin headset. Yang pertama adalah headsetnya, lalu yang kedua ada manual usernya nih. Ini manual usernya. Dan juga kita ngedapetin kartu garansi yang tapi cuma bisa dipakai di China. Karena memang saat gue lihat itu the warranty card is effectively confined within the territory of the People Republic of China. Jadi tulisnya begitu, jadi kayaknya cuma bisa dipakai di China. Tapi tenang, garansinya ini udah 1 tahun Aula Indonesia. Seperti cara klaimnya itu seperti yang ada gue upload Aula Killing the Soul S12. Klaim garansinya kalian bisa lihat di sana, tonton video itu. Lalu di sini ada certificate of conformity. Ini jadi ada sertifikat dari Aula. Saat kita beli headset ini, kita ngedapetin satu sertifikat sekecil ini. Ini mau gue tempel mana, cuy? Ya udahlah ya. Cuman itu aja sih isi dari kotak si Aula Spiritwell G93V ini. Lanjut aja kita ke bagian dari desainnya. Nah, menurut gue ini adalah desainnya desain anti mainstream, desain terkece yang pernah gue lihat. Jadi ini desainnya ini bener-bener desainnya bagus. Gak kayak headset-headset lain, ini bener-bener desainnya ini bagus banget. Jadi bener-bener ini gue suka banget desainnya. Jadi kalian kalau lihat ini desain ini udah kayak headset 600 ribuan. Makanya pernah gue lihat tadi ada di Shopee kalau enggak di Tokopedia itu, jadi dia nge-review, dia bilang katanya headset ini udah kayak headset kualitas 600 ribuan. Makanya sekarang gue beli dan gue akan buktikan sendiri dan gue akan kasih tahu kepada kalian apakah benar ini harganya sekelas 600 ribu dengan harga 200 sampai 300 ribu. Lanjut aja kita ke bagian dari fiturnya. Fiturnya ini sudah single backlit sayangnya, jadi belum RGB club clip, jadi ini cuma single backlit. Tapi tenang, dia sudah ada mode vibrate-nya dan juga dia ini masih 2,1. Jadi sayang banget ya, untuk headset 200-300an dia masih 2,1, belum 7.1. Tapi tenang, kalian bisa menggunakan sound card yang harganya paling cuma 30 ribuan. Itu kalian juga bisa beli, lalu kalian pakai di sini. Dipakai di headset 2,1. Jadi nanti hasilnya akan sama seperti 7.1. Karena memang untuk headset 7.1 di harga 200-300an itu dia itu masih menggunakan virtual 7.1. Jadi nggak bener-bener 7.1 real. Karena katanya kalau 7.1 real itu harganya itu bisa sampai 2 jutaan lah. Harganya udah mentok 2 jutaan. 2-3 jutaan, pokoknya harganya udah berjuta-juta. Itu baru the real 7.1. Kita lanjut aja ke bagian suara dan kenyamanannya. Nah, untuk suaranya ini gue bisa acungkan jempol untuk headset ini. Karena selain dia ada mode vibrate, ini diameter headsetnya ini, diameter stereonya ini 50 mm yang menghasilkan suara lebih bagus dan ngerasa ke semua telinga. Apalagi saat ditambahin mode vibrate, wah, itu kayak enak banget dengarnya. Seperti contohnya gue mencoba menggunakan headset ini mendengarkan Itzy Dala Dala. Jadi gue bilang ini headset kalau nggak pakai vibrate pun bassnya juga bagus. Apalagi kalau pakai vibrate bisa dangdutan kali ya. Oke, untuk kenyamanannya sendiri jujur ini emang empuk karena memang sponsnya ini bener-bener empuk, jadi nyaman banget di telinga. Jadi untuk pemakaian lama sendiri, dia ini nggak terlalu pegel lah ya, nggak terlalu ngepres. Cuman biasanya gitu, untuk biasa headset pemakaian di ruangan panas itu pasti berkeringetan. Tapi tenang, ini kulitnya ini kalau gue bilang ini kulitnya udah high quality. Jadi saat kena keringat, itu kalian cukup lap aja. Dan dia nggak ninggalin noda-noda bekas di bagian ear cup ini. Kita lanjut aja ke bagian suara dari mic-nya seperti ini. Oke so guys, jadi ini adalah suara dari
Aula Spiritwell G93V. Gua nggak menggunakan masker di sini, jadi inilah suara murni, nggak pakai masker-maskeran. So, jadi gimana sih suara dari Aula Spiritwell G93V ini? Menurut kalian silahkan komentar di bawah ya. Lanjut kita ke bagian kabel dan port. Untuk kabelnya sendiri dia memang belum braided, tapi gue bilang ini sudah bagus karena ini kayak ada nilonnya gitu di dalam dan ini tebel. Jadi kabel dari headset ini udah tebel banget. Jadi udah inilah proteksinya udah lumayan bagus dan dilapisin lagi kayak bahan karet plastik yang biasa dipakai buat bahan bikin selang gitu. Jadi dia udah pakai di sini lebih menambah protektif untuk kabelnya. Jadi gak gampang putus saat ditekuk-tekuk seperti ini. Jadi nggak bakal putus saat ditekuk-tekuk. Lalu untuk portnya sendiri, dia ini masih menggunakan 3.5 mm jack. Jadi dia masih menggunakan 3.5 mm jack dan ini semua ini terpisah. Jadi nggak jadi satu. Dia masih terpisah dan dia ada satu USB port untuk menyalakan lampunya. Jadi kalau kalian nggak mau nyalain lampunya, tapi kalian cuma pengen suaranya aja, kalian cukup aja colok nih 3.5 mm jack yang kalian tinggal colok, lalu akan nyala. Jadi nggak perlu tuh kalian colokin USB-nya sekalian kalau misalnya kalian kekurangan USB port. Kalian nggak usah khawatir headset ini nggak bakal bisa nyala. Headset ini bisa nyala walaupun USB-nya nggak dicolok. Karena memang fungsi dari USB ini cuma untuk menyalakan lampunya si headset Aula Killing the Soul S12 ini. Nah, lalu untuk tombolnya sendiri, tombolnya itu cuma ada satu, yaitu tombol vibrate untuk menyalakan dan mematikan vibrate. Tapi sayangnya dia nggak ada indikator vibrate-nya. Kalau udah nyala indikatornya apa, kalau vibrate-nya mati indikatornya apa, jadi nggak ada. Dan juga dia ini ada kayak scroll wheel-nya. Jadi kalau mau naikin volumenya itu dia ke atas dan kalau mau turunin volumenya itu dia ke bawah. Udah sih untuk bagian tombolnya udah itu aja. Sekarang kita lanjut ke harganya. Untuk harganya ini gue beli di Shopee, Aula official store-nya langsung. Ini promo Rp200.000. Tapi kalau udah nggak promo harganya Rp310.000. Saat gue pengen cek di aulacn.com itu barangnya itu udah dihapus. Jadi gue nggak bisa nyari-nyari lagi untuk harga Aula yang ada di China. Jadi untuk harga dari China Aula CN gue nggak tahu harganya berapa, tapi kalau di Indonesia ini dipatok dengan harga 200.000 sampai 310.000. Ini kalau official store-nya yang menjual ya. Kalau orang lain yang menjual gue nggak tahu gimana ceritanya. Oke, so guys, jadi itu aja review dari gue tentang si Aula Spiritwell G93V ini. Jangan lupa kalian klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik dari gua. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian supaya dapat memberikan referensi sebelum mereka membeli dari video gua. Dan jangan lupa kalian klik like. Kalau nggak suka video ini, dislike juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa komen apa yang harus gue perbaiki dan kalian mau gua nge-review apa lagi. Komen aja kesimpulannya, komen di bawah. Ntar kesimpulannya nanti di deskripsi aja. Jadi kalian tulis di komentar tentang apa yang harus gue perbaiki, lalu apa lagi yang akan gue review nanti. Silahkan komen aja di bawah, gak akan gue larang karena memang itu hak kalian. Oke, so guys. Jadi itu aja video dari gue, yaitu tentang Aula Spiritwell G93V ini. So see you soon on the next video and bye-bye.